Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam layanan Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan dengarkan kebenaran firman Allah saat ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang kami percaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang membimbing kami ke dalam kebenaran, firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang akan mengoreksi setiap kehidupan kami, agar kami semakin hari Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap hati terbuka untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan tentunya terhadap pilihan-pilihan yang ada, kita harus membuat keputusan. Kita harus mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Mulai dari keputusan yang sederhana sampai keputusan-keputusan yang penting. Kalau kita lihat dari sisi waktu, ada keputusan yang membutuhkan waktu yang cepat dan tepat untuk kita mengambilnya. Tetapi ada juga keputusan-keputusan yang harus kita pertimbangkan baik-baik, tidak bisa langsung kita memutuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan. Saya rindu berbagi dengan saudara 3 hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum membuat keputusan. Kita akan belajar dari tokoh yang ada di Alkitab, bagaimana kisah mereka, dan kita akan lihat bagaimana kita dapatkan sesuatu dari kebenaran firman Allah yang menolong kita dalam kita mengambil satu keputusan. Kita akan lihat di saat ini kisah yang dijalani oleh Adam dan Hawa, manusia pertama yang akan memberikan kita nilai-nilai dalam membuat sebuah keputusan. Hal yang pertama dalam kita mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan lihat dari kebenaran firman Allah di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Kita lihat dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini merupakan diskusi antara Hawa dan iblis yang menyerupai ular saat itu, yang menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon yang Tuhan larang Adam dan Hawa untuk memakannya. Tentu kita sangat familiar dengan kisah ini. Nah, apa pelajaran pertama terkait dengan pengambilan keputusan yang kita lihat dari kisah ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Hawa sampaikan adalah yang dia dengar dari Adam tentang perintah Tuhan. Jadi setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan kemudian menempatkan mereka di satu taman di Eden, dan Tuhan mempercayakan mereka untuk mengelola taman itu. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi dan juga kehendak bebas. Sampai di sini kita tahu bahwa Tuhan ingin manusia kemudian membuat keputusan-keputusan secara bebas, tentunya dengan akal budi, dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan juga memberikan baik perintah maupun larangan kepada Adam dan Hawa yang menjadi batas bagi mereka, yang menjadi koridor bagi mereka untuk membuat keputusan. Dan inilah yang saya sebut dengan kebenaran.
pelajaran pertama dalam kita membuat satu keputusan, maka hal yang perlu kita pertimbangkan, keputusan itu haruslah diambil berdasarkan kebenaran. Kita lihat di sini bahwa Hawa dia tahu apa kebenarannya. Dia tahu bahwa kebenaran yang sudah dia dengar adalah Tuhan melarang dia untuk memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetapi apa yang Hawa lakukan adalah dia membuat satu keputusan di luar kebenaran. Dan kita tahu bagaimana itu kemudian menghancurkan, merusak kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mengambil keputusan tidak berdasarkan kebenaran. Mereka tidak mendapatkan dari sumber yang benar, itu bukan satu berita yang benar, dan kemudian mereka membuat keputusan. Banyak orang akhirnya terjebak dalam keputusan-keputusan yang merugikan hidup mereka. Dan akhirnya membuat mereka menyesali setiap keputusan itu. Karena pada dasarnya mereka tidak mengambil keputusan itu berdasarkan kebenaran. Di era seperti ini, di zaman modern seperti ini, kita akan mendapatkan banyak informasi. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan saat ini bagi saudara, jangan sampai informasi yang kita terima itu tidak kita periksa lagi, tidak kita filter lagi, sehingga kita tidak mendapatkan informasi yang benar. Karena itu akan mempengaruhi keputusan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk mempertimbangkan apa yang kita dengar. Sumber mana yang kita miliki. Apakah itu adalah sumber yang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan? Apakah itu adalah satu berita kebenaran atau itu cuma hoax belaka? Sehingga kemudian kita tidak tergoda, kita tidak terkecoh, kita tidak jatuh dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang salah. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus pertimbangkan apakah ini berasal dari kebenaran. Dan kita tahu bahwa yang paling utama kebenaran yang hakiki itu adalah firman Allah. Nah, ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Adam dan Hawa, bahwa keputusan yang diambil itu harus secara hati-hati dan bukan hanya untuk memuaskan hati. Saya ulangi, satu keputusan yang benar adalah keputusan yang dibuat dengan hati-hati dan bukan hanya untuk memuaskan hati. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-6 dari Kejadian pasal yang ketiga ini. Di sana dikatakan demikian, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, kita lihat di sini dikatakan Hawa melihat pohon itu menarik hatinya. Sehingga dia membuat satu keputusan berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dapat memuaskan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui apa yang benar ternyata itu belumlah cukup. Jika dasar pengambilan keputusan kita hanya untuk menyenangkan hati kita, hanya untuk memuaskan hati kita, maka bisa saja keputusan yang kita buat adalah keputusan yang salah. Kita harus melihat di sini bahwa apa yang menarik itu belum tentu baik. Apa yang menyenangkan hati kita itu belum tentu adalah sebuah keputusan yang benar. Bagi beberapa orang, saya kasih contoh yang mungkin bisa kita cerna hari-hari ini. Bagi beberapa orang mengungkapkan unek-unek mereka, perasaan mereka di media sosial, bagi mereka itu memuaskan hati mereka. Tetapi saya mau katakan bahwa keputusan-keputusan seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu, belumlah tentu satu tindakan yang benar. Karena kita bisa lihat ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita ungkapkan
kepada publik, diketahui semua orang. Tetapi karena kita tidak bisa menguasai diri, kita hanya mau memuaskan hati kita, dan kemudian kita share itu semua. Dan kita bisa lihat justru ada hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pandangan orang terhadap kita maupun dampak langsung yang bisa kita rasakan. Ada juga orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri mereka. Saya berikan contoh seperti suami-suami yang merasa tidak betah ada di rumah, dia tidak senang dengan istrinya, dan dia kemudian merasa bahwa keputusan yang dia buat untuk menyenangkan hatinya adalah dia tinggalkan rumah, dia ketemu dengan orang lain di luar, lawan jenis di luar rumah yang bisa memuaskan hatinya. Bagi dia itu memuaskan hatinya, tetapi itu bukan tindakan yang benar, bukan keputusan yang benar. Ya, kita bisa lihat hal-hal ini merusak kita. Ada orang yang berpikir bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah tindakan yang memuaskan hatinya. Ada yang berkata, kalau saya nggak balas marah dia, kalau saya nggak ucapkan kata-kata ini, hati saya belum lega. Karena itu dia ungkapkan kata-kata yang mungkin membalas apa yang orang lain sampaikan ke dia, tindakan sikap orang lain kepada dia. Tetapi itu belumlah tentu satu keputusan yang benar. Sekali lagi saya ulangi bahwa keputusan itu harus kita buat dengan hati-hati, bukan hanya untuk memuaskan hati. Kalau kita membuat keputusan hanya untuk memuaskan hati kita, maka bisa saja keputusan itu adalah keputusan yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kedua. Hal yang ketiga, hal yang terakhir yang kita bisa lihat yang menjadi dasar pertimbangan kita dalam membuat keputusan. Hal yang ketiga adalah kita harus ingat bahwa setiap keputusan itu memiliki dampak. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-23 di sana katakan begini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, maksudnya Adam dan Hawa, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita lihat di sini bahwa keputusan yang dibuat baik oleh Hawa maupun Adam ada dampak yang akhirnya mereka terima. Hari-hari ini kita pikirkan baik-baik apa yang akan kita putuskan. Kenapa? Karena ada dampak yang akan kita alami. Dampak bagi kehidupan kita secara pribadi, dampak bagi pekerjaan kita, dampak bagi rumah tangga kita, dampak bagi anak-anak kita seperti apa. Kita harus pertimbangkan semuanya. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu kemudian kita baru merenung dampak apa yang terjadi kepada kita. Firman Tuhan saat ini mengajarkan setiap kita, mari kita pikirkan dampak apa yang akan terjadi dari keputusan yang kita buat. Keputusan yang baik, keputusan yang benar akan menghasilkan, akan membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Sebaliknya, keputusan yang salah, keputusan yang hanya memuaskan hati kita, keputusan yang dilakukan terburu-buru tanpa sebuah pertimbangan, keputusan yang kita lakukan tidak berdasarkan kebenaran, itu hanya akan membawa kerugian dalam kehidupan kita. Keputusan yang berdasarkan emosi, keputusan yang merupakan sifatnya perasaan kita yang sesaat, itu bisa jadi adalah satu keputusan yang merugikan kita. Karena itu hari-hari ini mari kita lihat apakah kita sudah mempertimbangkan dengan baik dampak yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ataukah kita hanya membuat keputusan-keputusan itu untuk menyenangkan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ketiga hal ini boleh kita pelajari dari kisah Adam dan Hawa, menolong kita untuk kita memutuskan hal-hal dalam kehidupan kita. Putuskanlah berdasarkan kebenaran. Putuskanlah dengan hati-hati. Jangan hanya untuk memuaskan keinginan hati kita. Dan putuskanlah itu karena kita sudah tahu bahwa akan ada dampak dalam kehidupan kita. Kiranya ketiga hal ini menolong Bapak Ibu Saudara. Saya membaca ayat yang terakhir dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Di sana dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan penerang bagi
perjalanan kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Biarlah firman Tuhan itu selalu menjadi dasar di balik setiap keputusan yang akan kita lakukan. Sekalipun itu bertentangan dengan hati kita, sekalipun itu bertentangan dengan keadaan di sekitar kita. Tetapi jika firman Tuhan mengkonfirmasi saudara untuk mengambil keputusan itu, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu untuk membuat keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu mengajar kami untuk mengambil keputusan yang benar. Kami diperhadapkan dengan banyak hal dalam hidup kami dan kami harus membuat berbagai keputusan. Kiranya Tuhan menolong kami lewat firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga keputusan yang kami buat adalah keputusan yang benar, adalah keputusan yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan tolong setiap jemaat-Mu. Engkau melihat setiap keberadaan mereka dan Engkau sertai menolong jemaat Tuhan melewati hari-hari yang sulit ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam layanan saat teduh hari ini. Itu yang akan meneguhkan jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.